What time does the party start? Oh, voila! Oh, you never fail to amaze me. Hey, Rico, why don't you take me on a tour? My grandpa mommy! Hai, balik lagi sama gue Dika. Dan kali ini bakal nyeritain film Chad and the Zombie Stoner. Film bergenre horror komedi ini dirilis tahun 2014. Mengisahkan seorang wanita yang harus menghadapi para zombie yang diciptakan oleh gurunya sendiri. Para zombie itu anehnya sangat suka kepada gundukan kenyal. Nah, gimana cerita lengkapnya? Gak usah lama-lama lagi guys. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan sebuah ulang tahun, dan itu adalah ulang tahun Bambi. Bambi mengatakan kepada pemain DJ bahwa jangan ada sampai seseorang pun yang mengacau di pesta ulang tahunnya. Kemudian Bambi bertanya kepada pemain DJ tersebut di manakah Christy. Scene lalu berpindah ke sebuah laboratorium. Tampak seorang wanita bernama Christy yang sedang melakukan percobaan kimia. Kemudian datanglah seorang profesor yang menanyakan keadaan wanita tersebut. Tanpa berkata-kata lagi, profesor tersebut meminum cairan yang diuji coba oleh Christy. Kemudian profesor mengingatkan Christy, meskipun Christy adalah murid terpintar dan tercerdas, dia juga butuh hiburan. Christy kemudian teringat undangan pesta dari Bambi. Dia pun bergegas pergi dari laboratorium sambil membawa minuman uji cobanya. No, Romero. You want to do. Di perjalanan, Christy hampir saja menumpahkan cairan kimia itu, karena Profesor Hagquist kembali menabraknya dengan kursi roda. Setelah itu, Christy bergegas untuk segera pergi dari hadapan Profesor Hagquist. Beberapa saat kemudian, sampailah Christy di pesta Bambi. Dia tampak senang karena berjumpa dengan teman-temannya. Saat itu dia dipanggil oleh teman-temannya, namun Christy tidak menghiraukannya. Setelah itu, Christy menghampiri pacarnya. Lalu pacar Christy berkata kalau hubungan mereka sudah berakhir, dan Christy pun langsung meninggalkan pacarnya. Setelah itu Christy bertemu dengan Spike yang sedang berhalusinasi karena kecubung. Dia tidak sengaja memukul tangan Christy dan menjatuhkan cairan kimia ke dalam mesin sabun di pesta tersebut. Warna merah pun keluar dari mesin pembuat sabun di pesta itu. Para orang yang ada di sana mengira kalau yang keluar dari dalam sabun itu adalah darah. Semua orang pun panik dan berlarian. Beberapa saat kemudian Bambi marah kepada teman-temannya terutama Christy, karena dia sudah merusak pestanya. Setelah itu Bambi mengatakan, jika mereka mau dimaafkan, maka mereka harus menemukan seorang pria untuk dijadikan teman berkencan dalam waktu 24 jam. Scene berpindah ke sebuah ruang di pesta Bambi. Christy bertemu seorang pria. Christy meminta agar pria tersebut mau menjadi teman kencannya. Namun laki-laki itu menolak karena dia sudah dijodohkan oleh ayahnya. Pria itu juga menolak Christy karena Christy adalah seorang kutu buku di sekolahnya. Christy pun kecewa dan pergi dari tempat itu. Kemudian Christy menuju ke laboratorium. Christy berpikir kalau tidak akan ada laki-laki yang mau menjadi pasangannya. Lalu Christy pun tertidur. Saat dia tidur, tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke dalam lab dan menyelimuti Christy. Setelah itu Christy terbangun dan segera mencari laki-laki tersebut. Betapa terkejutnya Christy karena pria tersebut adalah seorang zombie. Christy pun berlari dan tanpa sengaja terjatuh. Cairan kimia hampir mengenai tubuhnya. Namun zombie itu menangkap cairan kimia tersebut dan menyelamatkan Christy. Setelah itu Christy berterima kasih kepada zombie pria tersebut. Christy mengira kalau zombie tersebut adalah manusia. Dan juga Christy mengira kalau zombie itu adalah asisten profesornya. Kemudian Christy diantar pulang oleh zombie tersebut. Dan tidak lupa zombie itu memakaikan jaket yang dipakainya kepada Christy.
Namun saat itu Christy lupa menanyakan siapakah nama laki-laki tersebut. Namun kartu nama yang ada di kantong jaket itu tertulis kalau pria itu bernama Rigo Fabian kelas 1985. Esok harinya Christy mencari tahu tentang Rigo. Dia menemukan biodata Rigo bahwa dia sudah meninggal karena eksperimen Dr. Avon. Christy pun langsung menemui Dr. Avon dan menanyakan tentang Rigo. Dr. Avon menjawab kalau dia tidak tahu tentang laki-laki tersebut. Namun Christy terus menekannya, hingga kemudian Dr. Avon menceritakan siapakah Rigo, dengan satu syarat kalau Christy harus merahasiakannya. Jadi ceritanya di tahun 1985, Dr. Avon mempunyai murid terbaik. Dia bernama Rigo Fabian. Rigo adalah orang yang membantu Dr. Avon menemukan cairan untuk memperlambat penuaan. Cairan tersebut didapat dari tanaman marijuana. Saat Rigo tengah bereksperimen dengan tanaman tersebut, secara tidak sengaja dia masuk ke dalam mesin uji coba. Dan seekor kucing juga masuk ke dalam mesin itu. Dalam mesin itu DNA Rigo dan kucing bercampur dengan DNA tanaman marijuana. Setelah keluar dari mesin itu, Rigo tidak bisa menua. Namun efek sampingnya dia menjadi seorang zombie. Dr. Avon menceritakan kalau di tahun 1986, Rigo pernah keluar untuk mengunjungi pesta. Namun di sana Rigo tidak terkendali dan mulai menggigit orang-orang yang ada di sana. Sejak saat itu Rigo takut untuk keluar dari laboratorium itu. Setelah itu Christy berkata kalau dia ingin meminjam Rigo untuk diajak pergi ke pesta Bambi. Dr. Avon memberikan izin dengan satu syarat, yaitu Rigo harus diajak jalan-jalan. Beberapa hari kemudian Rigo diajari menjadi manusia normal oleh Christy, dan Christy memperkenalkan Rigo dengan teman-temannya di sekolahnya. Sebelum pesta dimulai, Baby membaca koran. Di sana tertulis kalau Christy terkenal karena pacar barunya yang seorang zombie. Baby mempunyai rencana ingin merebut Rigo, supaya Baby menjadi terkenal juga. Hari pesta yang ditentukan pun tiba. Mantan Christy yaitu pacar Bambi menggoda Christy dan mengajaknya berdansa. Sedangkan Rigo ditarik oleh Bambi dan diajak untuk bercocok tanam di rumahnya. Rigo tidak mau, namun Bambi mempunyai trik licik. Dia sengaja menaruh CD-nya di dalam kantong celana Rigo. Setelah Rigo keluar dan menemui Christy, Christy mengira kalau Rigo sudah bercocok tanam dengan Bambi. Rigo kemudian marah karena mantan Christy sudah menggoda Christy. Mantan Christy kemudian memukul Rigo. Namun karena Rigo adalah seorang zombie, dia pun segera bangkit dan menggigit mantan Christy. Semuanya menjadi kacau balau saat mantan Christy berubah menjadi zombie dan mulai menggigit orang-orang yang ada di sana. Para wanita pun juga dikejar-kejar oleh zombie pria yang ada di pesta itu. Para wanita yang ada di sana menemukan cara agar zombie itu tidak menggigit mereka, yaitu dengan cara menunjukkan gunung kenyal mereka. Setelah itu mereka berlari ke rumah Bambi. Namun Bambi tidak percaya dengan cerita mereka. Bambi membuka kunci rumahnya. Tanpa didasari, dari belakang para zombie sudah menggigit Bambi. Di suatu tempat terlihat Christy yang sedang menenangkan Rigo. Beberapa saat kemudian Christy bertemu dengan temannya yang suka menghisap marijuana. Di dalam ruangan itu terlihat zombie-zombie itu tenang. Christy menjelaskan kepada pria itu kalau mereka semua adalah zombie, dan mereka harus pergi dari tempat itu secepatnya. Mereka pun kemudian meninggalkan ruangannya dipenuhi zombie tersebut. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di laboratorium. Mereka merencanakan bagaimana cara untuk membunuh zombie. Namun Christy tidak tega melakukannya, karena mereka semua adalah teman-temannya. Jalan satu-satunya adalah dengan cara menjadikan mereka semua manusia lagi. Christy mengingat-ingat saat di ruangan tadi. Semua zombie tengah menghisap tanaman marijuana dan bertingkah layaknya manusia biasa. Mereka pun langsung menuju ke Dr. Avon. Christy pun langsung mengatakan bagaimana merubah zombie menjadi manusia kembali pada Dr. Avon. Through saliva, then why am I not a zombie? pH-induced elastic
That way. Di percobaan pertama, Christy menyemprotkan gas yang sudah dibuatnya kepada para zombie. Zombie itu pun kembali menjadi manusia. Namun percobaan itu gagal karena saat menjadi manusia, zombie tersebut malah merubah gender. Yang cowok menjadi cewek dan yang cewek menjadi cowok. Christy pun mencoba kembali meracik obat tersebut. Setelah itu obat tersebut dicoba kepada kucing yang menjadi zombie. Kucing itu pun normal kembali. Mereka tidak punya banyak waktu karena zombie itu sudah masuk ke dalam lab tersebut. Christy bertanya kepada Rico, kalau kelak nanti dia menjadi manusia, apakah dia akan tetap mencintainya? Rico tidak menjawab dan tidak memberikan kepastian. Tanpa berpikir panjang, Christy langsung menekan tombol, dan gas menyelimuti ruangan itu. Setelah kabut mereda, terlihat Rico yang sudah normal dan menjadi manusia kembali. Setelah itu, Christy membagikan obat itu kepada orang yang ada di laboratorium. Mereka diberi tugas untuk menyemprotkan cairan itu pada para zombie. It's so cute. It's a real life zombie again. You don't want that. Yes, I do. What? What's wrong? Ivan. Yeah? Jamaica. Scene berlanjut di laboratorium. Rico dipaksa Bambi untuk masuk ke dalam mesin tersebut. Namun Christy datang dan segera menggagalkan rencana Bambi. Tapi semuanya sudah terlambat, karena mesin tersebut sudah aktif. Dari luar mesin, Christy meyakinkan Rico bahwa dia adalah manusia, dan Christy akan tetap mencintai Rico apapun yang terjadi. Benar saja, saat kemudian mesin itu meledak, ternyata Rico selamat dan dia kembali menjadi manusia. Rico dan Christy pun akhirnya hidup bahagia. Oh my god, he has no idea. Aww. Itulah cerita kali ini, guys. Nah, menurut kamu pesan apa yang kamu dapat setelah nonton fiksi film kali ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang mau kamu berikan buat film ini? Komen ya. Sekian film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di cerita kisah selanjutnya. Gue pamit. Dadah semuanya.